Seruput kopi dulu lur. Ah, mantap. Halo sedulur mata militer ngapa? Balik lagi bareng admin. Hari ini kita bahas kabar penting dari Batam. Tepatnya di galangan PT Nuahtu Shipyard. Indonesia resmi memulai pembangunan kapal patroli lepas pantai atau Offshore Patrol Vessel OPV ketiga. Ini adalah proyek kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Industri Galangan Nasional yang jadi salah satu simbol kuatnya komitmen pemerintah terhadap kemandirian alat utama sistem senjata Indonesia. Pada hari Rabu, 19 November, acara Killaying atau peletakan lunas dipimpin langsung oleh staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Majen TNI Rionardo. Buat yang belum tahu, Killaying ini ibarat momen kelahiran kapal. Setelah tahap ini, struktur kapal bakal mulai berdiri sampai nanti jadi bentuk utuh. Jadi bukan cuma acara simbolis lur, tapi benar-benar penanda bahwa kapal baru sudah mulai dibangun. Dalam sambutan Kepala Badan Logistik Pertahanan yang dibacakan pada acara itu, disebutkan bahwa pembangunan OPV ini bukan sekedar proses teknis, tapi simbol lahirnya kekuatan baru dalam sistem pertahanan maritim Indonesia. Bener lur, setiap kapal baru tuh bukan cuma besi sama mesin, tapi kemampuan tambahan buat menjaga wilayah laut kita yang super luas. Sekarang kita bahas kenapa pembangunan OPV ini penting lur. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, lautnya luas banget. Kawasan TNI AL buat kapal patroli jarak jauh aman di laut berhari-hari. Ini kayak sensor OPV adalah jawabannya lur. Walaupun spesifikasi detail OPV ketiga ini belum diumumin resmi. Biasanya kapal tipe ini punya kemampuan yang mirip-mirip. Interesting. Senjata utama mulai dari meriam 30 mm sampai 76 mm, tergantung konfigurasi. Ruang, heli, dek buat helikopter, dan desain lambung yang cocok buat operasi di cuaca berat. Jadi, kapal ini bukan kapal patroli kecil ya lur, tapi kelas menengah yang bisa dikirim jauh ke sea bahkan sampai daerah aman. Fungsinya juga banyak, bisa dipakai patroli, keamanan perbatasan laut, bisa buat penegakan hubung, bisa untuk pengamanan jalur pelayaran, SAR, sampai dukungan operasi kemanusiaan. Makanya OPV itu disebut kapal serbaguna, cocok banget buat negara seluas Indonesia. Yang bikin proyek ini makin keren adalah kolaborasi industri dalam negeri. PT Nuahtu Shipyard bukan galangan terbesar di Indonesia, tapi mereka menunjukkan bahwa industri kita semakin siap buat membangun kapal modern. Pemerintah juga kelihatan yakin dengan kemampuan industri lokal, karena ini sudah kapal ketiga yang dibangun di sana. Lur, artinya adalah kontinuitas, ada kepercayaan dan ada peningkatan kemampuan teknis. Dan jangan lupa, pembangunan kapal ini dalam negeri artinya banyak hal positif, ada transfer teknologi, ada peningkatan kemampuan SDM lokal, ada perputaran ekonomi di dalam negeri, dan pastinya kita semakin mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Kalau industri galangan makin kuat, ke depan Indonesia bisa punya lebih banyak kapal tanpa harus nunggu impor bertahun-tahun. Untuk TNI AL sendiri, keadaan OPV ketiga bakal jadi tambahan kekuatan signifikan terutama di wilayah barat dan perbatasan strategis yang sering jadi jalur pelanggaran. Dengan kapal modern seperti ini, operasi maritim bisa dilakukan lebih lama, lebih efektif dan lebih fleksibel. TNI AL akan punya kapal patroli yang bisa mengawasi area luas tanpa ngurus logistik. Selain itu, membangun berkelanjutan kapal-kapal lokal bikin Indonesia makin dekat ke target besar, armada patroli lengkap yang modern, melimpah dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Buat negara kepulauan, kekuatan laut itu wajib lur, bukan pilihan. Dan langkah-langkah seperti ini yang bikin kekuatan maritim kita pelan-pelan naik kelas. Akhirnya, tapi sinyal bahwa industri maritim kita hidup, sehat dan berkembang.
Kita semua berharap proses ini berjalan lancar, kapal selesai tepat waktu, dan segera mengarungi laut dan mengamankan KRI. Oke lur, itu tadi pembahasan lengkapnya. Ikut kopi dulu lur, di komentar ya lur. Link WhatsApp channel Mata Militer Ngapak ada di deskripsi. Terima kasih.